Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2393 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Di bawah perikop, Yesus mengajar di kota-kota lain. Demikian firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus tidak menyia-nyiakan waktu. Tuhan Yesus tidak membuang-buang waktu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Setelah Tuhan Yesus melayani di rumah Simon Petrus, memulihkan, menyembuhkan mertuanya dan banyak orang yang datang pada saat itu membawa orang-orang sakit. Setelah pelayanan yang luar biasa itu, mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka keluar dari rumah itu, di siang hari, Tuhan Yesus tidak membuang-buang waktu untuk santai-santai, saudara, tidak. Perhatikan, Tuhan Yesus selalu menggunakan waktu yang ada. Amin. Saudara, kalau kita masih diberi waktu, kalau kita masih diberikan nafas hidup, diberikan kekuatan, saudara jangan pernah menyia-nyiakan waktu itu terbuang dengan percuma. Saudara, selama kita masih bisa, saudara mari kita terus bekerja ekstra di ladang Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen merasa puas ketika melakukan sesuatu pelayanan, saudara, dan mereka apa? Mereka menghabiskan waktu untuk santai-santai, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada waktu untuk kita berleha-leha, saudara, atau santai-santai, saudara. Karena apa? Karena waktu Tuhan sudah semakin dekat, Tuhan sudah mau datang. Mari kita semua para pelayan-pelayan Tuhan, mari kita bekerja ekstra. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di saat ibu mertua dari Simon Petrus mengalami kesembuhan, apa yang dia lakukan setelah dia mengalami kesembuhan? Dia melayani Tuhan. Amin. Jadi sudah seharusnya saudara dan saya yang sudah banyak merasakan berkat, kasih anugerah Tuhan, sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, sudah seharusnya kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bekerja di ladang Tuhan, kita harus memaksimalkan waktu yang ada ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi kita masih mampu melakukan
tugas pelayanan. Saudara, mari kita kerjakan itu dengan extraordinary. Amin. Kerja keras, saudara, dengan penuh semangat. Karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita bekerja ekstra di akhir-akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan mendapati kita ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Dia mendapati kita tetap setia dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tugas mulia melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan buang-buang waktu. Karena ada banyak orang di luar sana ingin sekali terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi sudah termakan usia, sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi saudara, mumpung masih ada waktu, gunakan kesempatan ini, mumpung kita masih kuat, lakukan pekerjaan Tuhan ini dengan maksimal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar, Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Tidak pernah membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan Yesus selalu mengambil waktu untuk apa? Untuk menyendiri di tempat yang sunyi. Ngapain? Tuhan Yesus berdoa di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah kekuatan kita orang percaya. Amin. Makanya saudara, kita perlu menyisihkan waktu kita untuk di-charge rohani. Amin. Yaitu melalui apa? Melalui perenungan firman Tuhan siang dan malam dan berdoa. Ambil waktu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus, dia selalu menyendiri untuk berdoa. Saudara, setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang. Saudara perhatikan, apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah itu? Tuhan Yesus menyendiri di sebuah bukit, lalu dia berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang arti pentingnya doa dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya sekarang, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Saudara, Tuhan Yesus mau memberikan kita teladan bahwa doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus ajarkan itu kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang lemah, sedang ada dalam persoalan pergumulan, saudara ambil waktu untuk saudara berdoa. Saudara, Tuhan Yesus ada di tempat yang sunyi, dia berdoa dan apa? Memuji dan menyembah Bapa. Amin. Saudara lihat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini detik-detik terakhir Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Saudara, saya menangkap pesan di sini. Tuhan Yesus selalu mengambil waktu yang khusus untuk dia menyendiri, untuk dia dapat berdoa dan memuji serta menyembah Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ambil waktu. Sesibuk apapun saudara, ambil waktu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Baik itu doa, melalui pujian, penyembahan, melalui perenungan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang melakukan seperti yang Yesus lakukan, mereka akan menjadi orang yang kuat menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam tekanan, persoalan, pergumulan. Mereka akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara harus mengambil waktu khusus untuk Tuhan. Saudara memuji, menyembah, saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sana, dan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, di saat Tuhan Yesus menyendiri lalu dia berdoa, saudara, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudara, dia menyuruh supaya murid-muridnya itu pergi terlebih dahulu, mendahului dia untuk ke seberang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan mereka tiba-tiba ada apa? Ada angin badai menerpa perahu yang ditumpangi murid-murid Yesus. Mereka semua kalang kabut pada saat itu, ketakutan. Saudara, Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Saudara, saya menangkap ada pesan yang luar biasa yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini. Di saat kita mengambil waktu untuk Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita akan seperti Yesus, dapat mengatasi semua masalah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengambil waktu khusus untuk membangun hubungan dengan Tuhan, dengan cara kita memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, oh haleluya, ada kekuatan supranatural yang akan kita alami. Kita akan dapat mengatasi semua tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan yang sedang melanda kehidupan kita. Kita keluar menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Haleluya. Yesus yang kedua ada di tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk memuji, menyembah, dan berdoa. Yang ketiga, saudara perhatikan bahwa Yesus tetap fokus pada misi. Amin. Saudara perhatikan ayat 43 dan ayat 44. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang pada saat itu melihat mujizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah umat Tuhan, mereka takjub dan mereka tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk meninggalkan mereka. Mereka mau Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka supaya mereka tidak lagi takut pada sakit penyakit. Mereka merasa aman, tenang kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Tuhan Yesus tetap fokus pada misinya. Misi Tuhan Yesus apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Dan itu bukan hanya untuk orang-orang Israel, tetapi untuk semua orang. Untuk sampai ke seluruh bangsa. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memakai saudara, saya percaya Tuhan akan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah fokus pada misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Saudara, banyak orang ketika dia sudah ada dalam komunitas, dia sudah diterima dengan baik, saudara, akhirnya apa, saudara? Sudah tidak fokus pada misinya. Waktu dia merintis pelayanan, wah misinya untuk menginjil, memberitakan Injil. Fokus dia sampai pulang malam, saudara. Tapi setelah dia sudah mendapat jemaatnya sudah mulai banyak, saudara, sudah mulai tidak fokus pada misinya. Nah, ini yang sering kali terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus fokus pada misi yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gagal fokus. Jangan saudara lupa pada tujuan panggilan saudara dan saya.
yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap fokus pada misi. Orang yang sudah gak fokus pada misinya, cenderung mengejar dunia. Orang yang tetap fokus pada misi Tuhan, dia pasti memikirkan perkara-perkara di atas. Amin. Dia pasti sedang menanti upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengerjakan tugas panggilan Tuhan, tugas mengerjakan misi Tuhan di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah fokus pada misi Tuhan. Saudara ada di tempat saudara sekarang, bukan kebetulan, bukan maunya saudara kerja di tempat itu, tinggal di tempat itu. Tuhan punya rencana. Saudara mungkin berpikir, kenapa saya hanya sendiri orang percaya di tempat ini, di tempat tinggal, di tempat pekerjaan saudara, di tempat saudara bergaul, kenapa hanya saudara sendiri yang orang percaya di sini? Saudara, saya percaya ada rencana Tuhan supaya saudara dan saya jadi saksi Tuhan di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan misi Tuhan ini. Tuhan mau sudah memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, kepada teman-teman saudara, di tempat saudara bergaul, di komunitas saudara, di tempat pekerjaan saudara, di tempat tinggal saudara. Tuhan mau saudara kerjakan misi Tuhan. Beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar saudara. Amin. Bagian mereka mau terima, mau tolak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, yaitu kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, Yesus tidak terbuai dengan kenyamanan. Tuhan Yesus tidak terlena dengan pujian dan penghormatan manusia. Dia tetap fokus pada misi, pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara dan saya diberikan tugas itu. Makanya fokuslah pada misi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak membuang-buang waktu. Dia bekerja ekstra dengan luar biasa. Jangan sia-siakan waktu. Mumpung masih diberi kesempatan, mumpung kita masih kuat, kerjakan tugas panggilan yang mulia ini. Kerjakan dengan maksimal. Amin. Yang kedua, kita belajar Tuhan Yesus selalu menyendiri supaya apa, saudara? Supaya dia dapat memuji, menyembah, serta berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu khusus untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta berdoa. Haleluya. Saya percaya kalau kita melakukan ini, kita mendapat kekuatan yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap fokus pada misinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus pada misi Tuhan. Amin. Ada banyak orang fokus pada misi pribadinya. Saudara dan saya fokus pada misi Tuhan. Saudara, saya kasih contoh. Orang yang fokus pada misi Tuhan, dia akan memberitakan Injil. Amin. Orang yang fokus pada misinya sendiri, dia sibuk dengan mengajak orang-orang yang sudah Kristen untuk memenuhi gerejanya. Saudara, itu misi pribadi dari pendeta. Ada orang seperti itu. Tapi saudara dan saya, kita harus mengerjakan misi Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan
berkat kepada mereka yang hari ini berulang tahun. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mamuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.